masalah tawakal. Bapak Ibu sekalian, perlu Anda ketahui bahwasanya agama Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan kita sebagai penganutnya atau agama Islam agar selalu berusaha. Islam ini agama bergerak. Islam paling membenci malas, ya, paling benci putus asa. Islam paling membenci orang dendam. Semuanya yang buruk-buruk itu tidak ada. Yang ada optimisme. Kita selalu bisa, kita selalu bergerak. Dan dalam sebuah syair disebutkan oleh seorang muslim, taharrak fa inna fi harakati barakah. Selalu bergerak, produktiflah, karena itu akan mendatangkan keberkahan. Ya. Nabi SAW selalu berlindung dari malas, tidak mau bergerak, tidak mau beraktivitas, ya, tidak mau produktif. Itu semua Nabi SAW berlindung kepadanya. Sampai beliau menjadikan doa khusus setiap kali mau salam membaca itu, ya. Wa'udzubika minal kasali wal jubn. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan juga pengecut, ya. Karena memang Islam adalah agama bergerak. Kita lihat sendiri aktivitas kita, ya. Sholat ada gerakan badan, kita kemarin tawaf, iya, kita sa'i, jalan, ya. Jadi memang agama ini agama bergerak sebenarnya. Kita bisa lihat seperti itu. Ya, kemudian juga banyak aktivitas yang lain, seperti kita kalau ingin mendapatkan pahala dari nafkah kita bekerja, ingin berinfak, bangun masjid, kemudian jihad misalnya, itu semua butuh gerakan-gerakan. Jadi nggak mungkin bertemu antara Islam dengan orang-orang yang vakum ataupun malas, itu nggak mungkin. Ya, Islam selalu menyuruh kita bergerak. Bahkan kata Nabi SAW, kalau di tangan seseorang di antara kalian ada bibit tumbuhan dan dia tahu besok terjadi kiamat, tetap dia tancapkan. Walaupun kita sudah tahu besok akan terjadi kiamat, tidak ada kata-kata putus asa. Kita yakin kalau kita tancap maka kita akan mendapatkan pahala dari pohon tersebut. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau pada saat sudah sangat tua, rambutnya sudah putih semua, alisnya putih, jenggotnya putih semua, sudah sangat tua, di atas 90 tahun masalah umur beliau. Beliau, ya, meletakkan, memegang bibit pohon kurma. Dan kita tahu pohon kurma ini mirip pohon kelapa, dia cukup lama baru berbuah gitu. Walaupun nanti setelah berbuah umurnya juga panjang, ya. Jadi pohon-pohon yang umur panjang itu seperti buah kurma, buah zaitun, ya, itu bisa sampai ratusan tahun umurnya gitu. Nah, tapi beliau pada saat itu pegang bibit kecil, lalu beliau ingin menanamnya. Maka beliau tancapkan ke tanah. Setelah ditutup dengan tanah, ada orang-orang yang datang mengatakan, wahai Abdullah bin Umar, kapan kira-kira Anda akan menikmati pohon kurma ini? Kapan Anda akan menikmatinya? Maksudnya mereka pikir ini pohon masih lama, mungkin 15-20 tahun kemudian baru berbuah gitu. Maka beliau tersenyum sambil mengatakan, sesungguhnya kalau aku tidak bisa menikmatinya, maka akan dinikmati oleh orang yang datang setelahku. Dan Nabi SAW mengatakan, tidak ada seseorang yang menanam sebuah pohon, ya, kemudian dinikmati pohon itu oleh manusia, jin, atau hewan-hewan, kecuali penanamnya akan panen pahalanya. Maka betul-betul dalam Islam selalu aja ada optimisme. Dan Nabi SAW juga mengatakan, aku sangat tidak suka dengan pesimis, saya tidak bisa, saya tidak mampu, ya, dan seterusnya. Tetapi aku sangat suka dengan al-fa'al. Dan makna al-fa'al adalah kalimat optimis. Saya bisa, saya akan mampu, saya akan raih. Teman-teman udah tahu belum kalau para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, ada di antara mereka yang masuk Islam umurnya sudah 60 tahun, 70 tahun. Tapi mereka tidak putus asa untuk menghafal Al-Quran. Mereka tidak putus asa tetap untuk meninggal mati syahid di medan perang. Mereka tidak putus asa untuk tetap datang menuntut ilmu, ya. Sampai ada di antara sahabat yang datang ke masjid untuk belajar ataupun sholat 5 waktu itu harus ditopang oleh teman-temannya karena tua dan lemahnya. Tapi seperti itulah Islam mengajarkan agar setiap orang penganutnya, setiap muslim itu selalu optimis dan selalu bergerak. Nah, ini poin penting yang merupakan pondasi tawakal. Karena tawakal artinya adalah orang bekerja dulu, setelah dia bergerak bekerja, agar dia bisa sukses, maka dia kemudian menyerahkan hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan tentang tawakal ini. Maksudnya bekerja dulu, setelah bekerja perbuatan apapun walaupun kecil, apalagi kalau sampai besar, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. Beliau mengatakan, terjemahannya kurang lebih, hakikat tawakal adalah benarnya penyandaran hati pada Allah Azza wa Jalla untuk meraih berbagai kemaslahatan
dan menghilangkan bahaya baik dalam urusan dunia maupun akhirat, menyerahkan semua urusan kepadanya serta meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada yang memberi, menghalangi, mendatangkan bahagia dan mendatangkan manfaat kecuali Allah semata. Ada bedanya antara tawakal dengan tawakul. Kalau tawakal, teman-teman sekalian, dia berusaha dulu kemudian dia kembalikan kepada Allah. Dan ini dipastikan orang yang seperti ini akan terpenuhi. Apapun yang dia sudah usahakan akan mencapai nilai titik klimaksnya dalam kesuksesan kalau dia setelah berusaha dia tawakal. Dia bekerja dulu, kemudian dia bertawakal kepada Allah. Dia mulai belajar, baru dia tawakal kepada Allah. Jadi dia ikhtiar dulu. Maka dipastikan nanti hasil ikhtiarnya atau upayanya walaupun itu kecil, yang penting bukan sesuatu yang diharamkan dalam agama, pasti akan mendatangkan kebahagiaan. Dan pasti akan meraih apa yang dia inginkan. Seperti itulah. Yang penting dia ikuti hasil perbuatannya kepada tawakalnya. Dan kalau tawakul adalah seseorang yang menggantungkan sesuatu pada Allah tapi tanpa ikhtiar. Nah, cara memahaminya begini. Pernah di Masjid Nabawi ini, masjid di depan mata kita yang alhamdulillah kita bisa sholat sekarang. Itu Bapak Ibu sekalian, ada satu sahabat dia ingin mendengarkan pengajian Nabi SAW. Begitu dia mau masuk masjid, dia lagi pegang tali kekangan untanya. Kemudian dia ragu antara ikat atau enggak ya. Terus dia bilang, sudahlah, saya tawakal kepada Allah. Tidak diikat, kemudian dia mau masuk pengajian. Begitu kakinya menginjakkan kaki ke pintu masjid, untanya lari. Maka dia pun sibuk mengejar unta tersebut. Dan unta ini larinya cepat sekali. Dan dia kalau lepas susah untuk ditangkap.